Ya, malam hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini, juga yang ada di rumah, ya, yang mengikuti secara virtual, ya ada Saudara Aldo, Amel, Devi, Ibu Evi, ya Mas Suparman ya. Saya menyapa, selamat malam, dan kita ada di gedung gereja saat ini ya. Juga ada 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang di gedung gereja ya. Baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, sekaligus juga nanti Bapak Ibu akan membawa renungan ini di KPI. Ya, di KPI masing-masing. Saya sudah kirim di grup pelayan yang harus dipelajari. So, apakah semua sudah membaca? Ya, materinya dari mana? Ya, Lukas 16 ayat 19 sampai ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cerita ulang atau mungkin juga nanti di KPI baca bersama-sama dulu perikop itu. Nah, kemudian minta salah seorang menceritakan atau Bapak Ibu yang bercerita kisah itu. Ya. Nah, kita tidak membaca keseluruhan, tetapi coba kita baca ayat 31. Ayat 31. Kita baca bersama-sama ya, ayat 31. 1, 2, 3. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Latar belakangnya apa? Mulai belajar sampai ada ini. Nah, orang kaya yang sudah meninggal. Nah, kemana dia pergi? Tempat orang yang meninggal tadi? Ke dalam pembacaan? Alam maut ya. Alam maut. Jadi, nah, ada permintaan dari orang kaya itu yang mati itu. Ya, di alam maut. Keadaan bagaimana di alam maut? Panas kan? Panas, menderita, tersiksa. Apa yang dia minta pertama kepada Bapak Abraham? Lazarus kasih air ya, karena kepanasan. Jadi butuh air juga dia di sana. Ya, minta dong gitu ya. Tapi apakah bisa? Tidak. Nah, kemudian, nah ini latar belakangnya. Aduh, kalau gitu gimana ya? Jangan sampai deh. Nah, kemudian orang kaya itu ingat ada saudaranya yang masih hidup di bumi. Berapa orang? Ada berapa orang katanya? Ada 5 orang. Jadi dia tidak mau saudaranya itu masuk neraka itu nanti ya, masuk jurang maut itu, kepanasan. Terus dibilang, kasih tahu dong kalau begitu supaya Lazarus ke bumi, ke dunia orang hidup, beritahu bahwa ya saudara kalian yang kaya itu ternyata masuk jurang maut loh. Jadi ada pesan dari dia. Ya, kalian harus cepat-cepat bertobat, jangan sampai ke tempat itu. Mengerikan sekali, tersisa sekali. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi apakah boleh? Bisa enggak? Jelas tidak bisa. Jadi itu latar belakangnya. Nanti Bapak Ibu kasih tahu ya, ceritakan kisah dengan kata sendiri, kalimat saja. Tapi ini kalau Lydia mati, masuk surga atau tidak? Ya, ayo. Nah, ini penting. Masuk surga. Kenapa bisa masuk surga? Karena Tuhan udah kasih Pakai mic, biar pakai mic-nya. Ayo, enggak apa-apa, enggak usah takut. Oh, ini Pak Pendeta nyerang, enggak.
kita diskusi supaya semakin pintar. Kunci keselamatan. Ya, Kasih kunci keselamatan untuk kita masuk surga. kunci keselamatan. Siapa yang ngasih? Kepada Lydia. Ya. Kapan itu? Besar nggak kuncinya atau kecil? Oke, kalau gitu kuncinya apa? Ada ayat firman Tuhan ya? Apa itu? Oke, baik. Belum. Lydia sudah pernah berdoa secara pribadi terima Tuhan Yesus? Sudah. Nah, berarti karena terima Yesus atau percaya kepada Tuhan Yesus ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa artinya tidak masuk neraka, tetapi peroleh hidup yang kekal artinya masuk surga. Oke, baik, dari Ibu Fabris. Masih pertanyaan nomor 2. Kemanakah manusia kalau ia meninggal dunia? Shalom. Shalom. Ya, seperti dari pembacaan kita, ada orang yang miskin dan ada orang yang kaya. Orang kaya mengabaikan firman Tuhan, tidak melakukannya. Nah, kita bisa lihat dari pembacaan kita itu bahwa dia tidak mengasihi orang miskin yang ada di depan rumahnya. Yeah. Ya. Dan ada orang miskin, itu Lazarus, miskin, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Orang kaya ini nantinya akan masuk ke dalam alam maut yang membuat dia menderita. Tetapi orang yang miskin ini masuk ke dia ada di pangkuan Abraham, ya, di Firdaus. Ya, mungkin begitu pun dengan kita, ketika kita ada di dunia ini percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ya, kita pun nanti akan begitu menerima dan ada di pangkuan Abraham, Firdaus itu. Ya. Ya. Kalaupun kita di dunia ini tidak percaya, ya kita akan ada di alam maut, neraka. Baik. Jadi ada 2 tempat ya Bu ya? Ya. Antara surga dan neraka ada nggak? Jadi nggak ke surga, nggak ke neraka, tengah-tengah deh biar adil. Ada nggak? Ada jarak. Nggak ada ya? Jadi hanya 2 tempat, kalau nggak ke neraka nanti, ke surga itu saja. Jadi ada 2, kemana tempat? Kalau orang itu tidak percaya kepada Yesus, ke neraka. Ya, kalau percaya kepada Yesus, ke surga. Nah, tapi di sini dikatakan pangkuan Abraham, belum surga, tapi nikmatnya sama seperti surga. Jadi itu Firdaus. Nah, yang alam maut belum neraka, tapi siksaannya sama dengan neraka. Karena nanti apakah masuk surga atau nanti di setelah masa kerajaan 1000 tahun, ya, nanti ada tahta putih, ada pengadilan itu ya, pengadilan terakhir. Ya, jadi yang meninggal sekarang ini, nah kalau dia percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, sudah lahir baru, dia di pangkuan Abraham atau di Firdaus. Seringkali katakan rumah Bapa, ya surga, ya identik lah ya. Memang pasti akan masuk surga, tapi belum dimasukkan ke surga. Karena surga itu belum dinyatakan oleh Allah nanti, karena proses masih panjang. Nah tapi orang yang nggak percaya, dia di jurang maut. Nah, di alam maut dikatakan, alam maut. Nah itu nanti udah pasti akan masuk neraka. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Nah, apa persoalan utama di dalam dunia orang mati? Kalau kita lihat. Yang di ruang Zoom apa ada? Bisa dibantuin kalau ada dibacakan. Yang ruang Zoom boleh dong, gak apa-apa. Kasih komentar. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Ada catatan ini? Baik.
Kita lanjutkan ya, tapi kalau ada nanti pertanyaan boleh. Nah, apa persoalan itu? Jadi persoalan hidup kita udah tahu. Ya orang kaya, nyaman, enak hidupnya, yaitu kan. Jadi, tapi orang miskinnya itulah, menderita, sakit-sakitan lah ya. Gak ada uang, susah hidupnya, orang miskin. Tapi ada perbedaan, orang miskin walaupun dia susah, tapi dia menyembah Allah tadi Bapak sudah jelaskan, walaupun tidak dituturkan di situ. Tapi yang jelas dari kisah hidupnya, orang ini orang saleh juga gitu ya. Tapi apakah orang saleh semua harus pasti kaya? Enggak juga. Jadi ada orang yang percaya Yesus, tapi hidupnya ya biasa saja, sederhana. Dan ada yang miskin juga. Nah, jangan sampai kita bilang, oh berarti dia nggak ada iman dong, kenapa miskin? Nah, ini yang diajarkan oleh teologi kemakmuran. Jadi, kalau kita percaya Yesus, kita harus makmur. Kalau kita belum punya kendaraan, belum punya mobil, belum punya rumah, berarti kita belum punya iman. Nah, itu ajaran yang salah. Ya. Jadi, gimana dong kalau menderita seperti Lazarus ini menderita? Nah, apakah dia tidak punya iman? Tidak, dia punya iman. Dari mana kita tahu? Ya, di pangkuan Abraham. Ya, seperti itu. Nah, orang kaya itu, masa kaya waktu hidupnya, ya hidup senang. Nah, ini yang terjadi. Banyak orang dalam suasana itu, dia tidak memikirkan masa yang akan datang. Ini persoalannya. Orang kaya itu ya untuk kita puaskan saja. Nah, banyak orang saat ini hidup seperti itu. Memuaskan diri secara dunia. Ya nanti kita melihat ternyata orang kaya ini nanti setelah di alam maut dia baru bertobat, tapi nggak bisa bertobat tuh ya. Ya oke. Jadi kita coba pendapat Bapak Ibu Saudara ya, pelayan-pelayan Tuhan. Nah, apa persoalan utama di dalam dunia orang mati? Ya dari pembelajaran kita, dari Ibu Mayu. Atau mungkin begini, sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan, yang kita tahu, yang mungkin orang ya tradisi lah, apalah di masing-masing daerah kan beda ya. Nah misalnya begini, ada orang mati, tapi hari ke-7 atau hari ke-10 dia datang ke rumah, boleh nggak? Bisa nggak itu? Nggak bisa ya. Tapi budaya tertentu ada loh, percaya loh, maka dikasih kopi kesukaannya. Bapak Ibu pernah nggak lihat? Ya, ibu-ibu di sini ya, bapaknya lagi di sana, Pak Erwin ya. Jadi waktu orang itu meninggal, nanti di depan fotonya dikasih kopi. Kenapa dikasih? Atau makanan, atau rokok gitu. Kenapa dibuat itu? Menurut Bu Mayun kenapa? Kan Bali kan juga ada ya. Ya, kalau untuk orang Bali sendiri itu ada di mana ketika ada orang meninggal Ya. itu biasanya di tempat di tempat dia ditidurkan itu Ya. biasanya juga ditaruh makanan. Makanan. Ya, menurut orang Bali dia akan ada di situ terus sampai setelah 3 hari baru dia tahu kalau dia sudah meninggal. Nah, itu pemahaman ya yang Ibu tahu selama ini ya. Iya. Nah, ada nggak orang Kristen masih lakukan itu? Mungkin masih ada. Masih ya? Iya. Nah ini, itu betul ada, masih ada upacara-upacara tertentu. Berarti kita telah melakukan, kalau kita orang Kristen lakukan begitu, itu berarti sesuatu yang sia-sia ya? Iya. Oke. Jadi persoalan di dalam dunia orang mati itu apa? Tadi itu, enggak. Ini menurut kita. Iya. Tapi ketika kita lihat firman Allah, apa sebenarnya? Jadi bisa kita lihat dari dua tempat tadi. Persoalan mungkin kalau dilihat kalau percaya kepada Tuhan Yesus akan
eh, masuk surga. Tapi kalau tidak mungkin akan ke neraka dan di sana penuh dengan penderitaan. Ya, jadi masalahnya kalau dia percaya bahagia. Bahagia. Nah, yang satu menderita. Iya. Oke, makasih Bu. Jadi itu persoalan kalau meninggal dan sudah percaya pasti bahagia di masa yang akan datang. Tapi kalau belum percaya dia akan masuk dalam penderitaan. Nah, oke. Sekarang Ibu Emma, kasus yang terjadi bagi yang meninggal, kalau yang sudah percaya kan nyaman di pangkuan Abraham. Tapi kita mau melihat sekarang yang di dalam alam maut, apa yang terjadi? Menderita. Ya menderita, terus apa lagi? Dia bisa rasakan penderitaan itu? Bisa ya? Ada keinginan dia enggak supaya dia lepas dari penderitaan? Ini yang seperti dikatakan orang kaya ini, dia ingin untuk dia meminta Abraham supaya Lazarus mencicipkan jarinya supaya masuk rindu. Ya rindu, tapi karena sudah meninggal jadi tidak bisa lagi. Ya, jadi ada keinginan untuk menikmati ya, tapi nggak bisa lagi, terlambat. Ya, ya oke. Dari Urna, apa lagi? Itu tadi satu. Lanjut Urna. Di samping ada merasakan kebahagiaan, kenikmatan, oke, itu nggak terkabulkan. Terus ada lagi, apa lagi isinya? Ya, kalau menurut cerita tadi mengenai alam kubur itu, misalnya ada saudara yang udah meninggal tuh, otomatis seperti yang Bapak katakan, harus disediakan kopi atau apa. Misalnya kami di kampung itu biasa ada pakaian yang masih tertinggal di rumah itu, tidak boleh dipakai dan harus diserahkan semua. Walaupun belum semuanya ditaruh dalam peti itu, tapi harus dikeluarkan di rumah. Tapi kalau nggak dikeluarkan semua itu, maka misalnya saudara yang udah meninggal itu akan cari terus. Sampai dapat itu, kalau misalnya belum dapat, akan diganggu terus. Akan diganggu. Nah, pernah terjadi begitu, diganggu? Pernah. Nah, pertanyaan siapa yang ganggu? Ya, saudara itu harus, misalnya kan ada waktu saya alami, ya. Pernah almarhum tante saya udah meninggal, ya. Dia datangi saya, ada sesuatu hal yang belum kesampaian, yang mau dibilang ke orang tuanya. Nah, dia kayak dibisikkan, dibilang ke saya itu harus mengatakan langsung melalui saya. Ya. Saya harus mengatakan kepada kedua orang tuanya apa yang dia inginkan itu. Nah, terus yang Urna lakukan apa? Saya sampaikan pada nenek dan kakek saya. Ya, terus setelah disampaikan? Ya, mereka dari situ nangis. Nah, siapa yang datang kepada Urna waktu itu? Ya. Yang tolong sampaikan dong ke mama saya, ke bapak saya gitu ya. Siapa dia itu? Itu arwahnya almarhum tante saya. Almarhum itu ya. Betul dia yang datang? Betul. Itu dulu kamu percaya ya? Iya. Kalau sekarang misalnya nanti malam datang dia, bagaimana? Kayak yang tadi malam itu yang nangis. Jadi tadi malam ada yang nangis. Ini ada serangan tiba-tiba jam 1 ya, larun banyak sekali seisi rumah. Nah, kemudian Urna ke ruang tengah. Pas sendiri dia di kamar, ada nangis di belakang samping jendela. Lompat dia. Nah, misalnya kalau tantemu itu datang lagi, betulkah bisa begitu? Bisa lagi enggak? Nah, kalau misalkan dia datang lagi, saya bakal bilang kita sudah beda alam. Kalau misalnya dia datang lagi, ya, tentunya saya akan bilang, siapapun entah itu dia yang datang, pasti akan saya bilang kita sudah beda alam.
Kita Iya. sudah beda tempat tinggalnya. Gimana? Kita sudah beda tempatnya. Sudah beda tempat, tapi bisa dia datang ya, kasih tahu ya. Hmm. Karena udah masih ada lo ketinggalan lo kemarin. Dulu kan saya minta ngomong gini, tapi sebenarnya masih ada di lemari. Kasih tahu nanti ya, WA. Nenek, makasih. Percaya masih bisa datang dia? Tapi sampai saat ini udah nggak didatangi lagi. Sudah jarang ya, Sudah nggak didatangi. sudah nggak lagi. Hmm. Tapi misalnya kalau tiba-tiba datang nanti itu, dan persis dia ngomong juga, pasti kamu tahu lah suaranya. Betulkah dia itu? Saya udah nggak percaya bahwa yang datang itu dia. Ya. Saya udah nggak percaya bahwa yang datang itu dia. Oh, kurang percaya. Saya sudah nggak percaya lagi. Oh, nggak jelas kalimatnya. Saya sudah nggak percaya lagi bahwa yang datang itu dia. Sudah tidak percaya. Ya. Jadi siapa yang datang itu? Ya, bisa jadi itu iblis kali. Ya, oke. Ini penting sekali ya, karena sekarang ada orang nanti datang, oh iya, Opa datang tadi malam. Saya senang kedatangannya itu loh. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang begini. Seseorang bicara begini, dia kangen sama papanya atau mamanya yang sudah meninggal. Terus dia bilang, Tuhan kiranya biarlah saya dapat mimpi ketemu dia, karena saya sudah kangen. Boleh nggak? Udah ya, ngapain mimpi-mimpi lagi? Datanglah ke mimpiku, Pak, aku kangen. Ya nggak perlu ya, karena beda tempat tadi ya. Baik, oke, tadi sudah dijelaskan dari Bu Yus apa? Kasus lagi. Ya, tadi ya dari urna, ya jelas tadi ada penderitaan, ya ada keinginan untuk lakukan ini, lakukan itu, tapi ternyata di budaya mereka juga pernah begitu, punya pengalaman sendiri. Jadi pakai medium namanya ya, urna jadi medium, jadi tempat pengadu, kemudian nanti urna yang ngomong sama kakek nenek itu ya. Oh dia tadi malam datang, minta pakaiannya itu dikasihkan ke kuburannya kan. Ya silakan, baca, bantu dong. Win, bantuin di ruang Zoom, apakah? Saya kan nggak bisa lihat. Ada pertanyaan biar. Ya, yang pertama dari Amel, dari Mbak Hani. Yang datang adalah iblis yang ingin menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Oke. Dari Amel, orang mati tidak bisa datang lagi. Oke. Dari Mbak Hani lagi, ketika namanya tidak ada di kitab kehidupan dan akhirnya saat hari penghakiman, dia dimasukkan neraka. Itu Yes. pertanyaan yang Oke. tadi. Dari Mas Farman, perbuatan yang kita lakukan di waktu hidup itu yang dipertanggungjawabkan. Oke ya, jadi memang harus dipertanggungjawabkan, tetapi bukan perbuatan kita itu yang membuat kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Yang pertama masuk surga adalah percaya kepada Yesus. Tetapi wujud percayanya Yesus kepada Yesus harus ada bukti, yaitu perbuatannya diubahkan ya. Nah, seperti itu. Jadi itu saya tambahkan aja Mas Farman ya. Jadi perbuatan baik kita yang setelah kita percaya, ini pengaruhnya nanti ke mahkota, pahala. Ya. Bukan lagi, oh kamu sekarang masuk ke kursi pengadilan untuk menentukan apakah masuk neraka atau masuk surga. Enggak, kita enggak masuk di situ. Kita sudah pasti masuk surga, tetapi waktu pengadilan untuk orang percaya itu menentukan pahala. Nah kemarin kita sudah belajar satu mahkota. Apa itu? Mahkota kebenaran. Ya, ada 5 mahkota. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi seperti itu. Jadi perbuatan kita itu untuk kita terima pahala. Baik, makasih yang di ruang Zoom. Jadi yang datang itu bukanlah orang yang meninggal. Sudah nggak bisa, ada jarak. Nah, pergumulan
orang kaya yang meninggal itu, apalagi dari Bu Yus? Itu yang menjadi isu di dunia alam maut itu. Pergumulannya hidup senang. Yang kedua hidup sengsara, dia masuk neraka. Ya, yang orang kaya ini. Iya. Nah, di dalam kesengsaraan itu apa yang dia rindukan? Karena dia percaya kepada duniawi. Yang Dia orang masuk- kaya tadi, yang iya. kaya yang sudah di dunia Iya. apa itu alam maut. Iya. Kan dia menderita nih. Terus apa sih yang menjadi pergumulannya? Pergumulannya karena dia percaya kepada duniawi. Gimana Bu? Percaya ke duniawi. Ya, waktu dia masih hidup di dunia, dia duniawi. Nah, tapi setelah dia di dalam siksaan itu, ada yang dipikirkan kan? Ada Yaitu, dia masuk neraka. ya, dia masuk neraka. Tapi ada lagi yang dia mau supaya apa? Ayo, supaya tidak seperti dia gitu loh. Ada ya? Bisa dapat. Oke, dari Ina. Ya, lanjut yang pertanyaan Bapak. Apa yang dia inginkan? Ya. Ya, kalau dari saya, yang dirindukan orang kaya ini dia mau supaya sebenarnya untuk orang yang sudah meninggal karena dia masuk di neraka sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Karena tidak ada kesempatan bagi dia untuk bertobat, kerinduannya dia pengen saudara-saudaranya yang di rumah itu untuk bertobat. Supaya Lazarus pergi bersaksi kepada mereka, memberitahukan. Nah, berarti dia memikirkan jiwa ya. Dia memikirkan jiwa, jangan sampai masuk neraka. Halo, orang yang masuk ke dunia alam maut aja memikirkan supaya orang-orang jangan masuk neraka. Loh, kok kita nggak mikirkan orang ya? Memang nggak ada gunanya dia pikirkan, tapi itulah rupanya pergumulan di alam maut itu. Aduh, supaya saudara saya jangan sampai masuk neraka. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Padahal itu kan tugas kita yang hidup. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tekankan ya waktu menyampaikan. Jadi ini intinya sebenarnya itu. Oke, saya sudah nggak bisa lagi mengubah, tapi masih ada 5 saudara saya. Nah, ini kan hati misi kan? Iya. Yang di Zoom, nah Amel, pergumulan orang kaya itu mengenai keluarganya supaya tidak masuk neraka seperti dia. Ya, itu. Nah, apakah harus nunggu mati dulu kita baru memikirkan? Itu pun nanti kita udah masuk neraka baru mikirkan orang lain supaya tidak masuk neraka. Tidak bisa ya. Jadi ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa kita harus memikirkan orang lain supaya orang lain tidak masuk neraka. Inilah tugas kita, pelayan-pelayan Tuhan. Nah, isunya adalah ya mau keluar dari kesusahan itu, tapi nggak bisa lagi. Nah, supaya ya saudara-saudaranya tidak mengalami penderitaan seperti yang dialaminya, orang kaya ini dia mau diberitahu dong. Nah, itu. Jadi sebenarnya dia rindu supaya saudaranya bertobat. Jadi kita sebelum mati harus ada kerinduan kita untuk itu. Amin. Amin. Jadi kita gumuli itu gitu loh. Berapa saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan? Nanti tantang ya, dicatat nanti. Jadi berapa saudara keluarga yang belum datang kepada Tuhan? Adakah kita berdoa untuk itu? Adakah kita menggumuli? Nah, ada solusi. Orang mati nggak mungkin lagi kan? Oh kalau gitu utuslah ya Bapak Abraham, Lazarus. Nah jawab Bapak Abraham apa? Boleh? Masih bisa? Nggak bisa kan? Karena sudah ada jurang pemisah. Jadi dari dunia orang mati ke dunia orang hidup nggak boleh, nggak bisa. Orang yang dunia orang hidup ke dunia orang mati nggak bisa. Jadi tadi jawaban jelas kayak kasus Urna. Kalau sudah mati, kemudian dia muncul di dunia orang hidup,
itu bukan dia. Itu pekerjaan kuasa kegelapan. Jadi tengking aja, tolak dalam nama Yesusnya. Karena orang yang ngaku-ngaku ini udah meninggal. Kalau udah meninggal udah selesai. Dia urusannya dengan Tuhan. Jadi nggak ada namanya roh orang mati yang gentayangan. Ya, dulu saya mendapatkan pelajaran waktu kecil. Cerita-cerita, oh kalau meninggal hari pertama dia di sekitar peti mayatnya itu. Hari kedua dia sudah mulai agak jauh ke dapur. Maka hari kedua itu ada keledang, padahal tikus yang jalan. Dia lewat. Dia buka kuali, dia mau makan. Ah gitu. Jadi kita anak kecil waktu itu ya, hari ketiga sudah mulai di halaman. Hari ketujuh sudah jauh, dia sudah sedih. Dia sudah tahu bahwa dia sudah semakin jauh. Maka ada ibadah pengucapan syukur hari ketujuh, hari 40, hari yang ke-100, supaya arahnya jelas. Ah, itu kan cerita atau tradisi yang turun-temurun diajarkan dan itu tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau sudah meninggal udah selesai. Perlu nggak bakar lilin di kuburan? Perlu nggak ada orang meninggal terus kita bakar lilin di kuburan? Kalau perlu, siapa yang mau diterangi? Ayo di kampung siapa yang masih banyak melakukan gitu? Ada kan? Ya. Dulu di jemaat kita juga ada, ketika ada seorang meninggal, kemudian katanya ketemu di simpang sana katanya. Kemudian rame-rame di simpang itu bikin lilin banyak-banyak. Karena dengan arwahnya ketemu di sana katanya. Jadi itu nggak ada, itu permainan itu ya. Jadi jangan mau seperti itu. Jadi materi ini nanti tujuannya adalah memang kita lihat. Jangan kita ya dikacaukan dengan pengajaran yang lain. Ya. Tetapi yang penting di sini adalah ya kasus yang masih hidup supaya mereka bertobat, tapi tidak harus menunggu orang yang mati datang. Itu kan? Di mana ayatnya berkata begitu? Yang bahwa tidak perlu. Yang tadi kita baca kan? Ya, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Di ayat 31 ini benar kan? Ini nggak mungkin. Nah, berarti kalau orang itu supaya tidak masuk neraka, apa yang harus diberikan dari ayat yang kita baca ini? Atau ayat 30 ayat ke atas? Silakan. Bu Pendeta. Ya. Yang ada Alkitab. Oke, silakan. Ina, apa? Gimana Pak pertanyaan? Ya, kan kalau datang orang mati pun tidak bisa. Nah, tetapi apa jawab Bapak Abraham? Karena orang mati tidak bisa berkomunikasi atau memberitahukan kepada orang yang hidup, maka ada nabi-nabi yang memberitakan atau yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tetapi kalau misalnya orang yang atau saudara dari orang kaya ini, kalau mereka percaya, mereka ada kesempatan untuk masuk ke Taman Firdaus. Tetapi kalau mereka tidak percaya juga kepada nabi-nabi yang bersaksi tentang Tuhan Yesus itu, maka mereka juga sama seperti orang kaya itu. Seperti itu, Pak. Ya, jadi supaya saudara-saudaranya itu percaya, apa yang harus mereka dapatkan? Kesaksian. Ya, kesaksian apa? Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya, coba ayat 29 LCD. Kita lihat di sini, apa yang dimaksud di sini? Ayat 29, kita lihat ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Nah, kesaksian Musa, tulisan Musa, berarti apa? Torah, 5 kitab. Kemudian tulisan para nabi,
ya tulisan nabi-nabi. Jadi ada yang disebut di sini adalah konteksnya waktu itu kan belum ada PB. Jadi ada Alkitab, ada Perjanjian Lama, tulisan Musa dan tulisan para nabi. Artinya konteks kita sekarang adalah ada Alkitab, ada firman Allah yang harus kita ceritakan. Nah, itu utamanya. Jadi jangan nunggu orang mati dulu datang menemui kita supaya kita bertobat. Enggak. Sekalipun orang mati, sekalipun kalaupun itu memang terjadi, ya tetapi jawabannya sebenarnya tidak. Karena udah ada jurang pemisah. Enggak bisa dari sini ke sana ke sini. Udah jelas sekali. Ya. Nah tapi sekalipun itu terjadi, kalaupun terjadi, nah kalau mereka tidak percaya kepada kitab suci, ya mereka nggak bisa percaya. Tetap saja nggak percaya. Jadi intinya adalah firman Allah. Nah berarti tugas kita adalah beritakanlah firman itu. Ya inilah tugas kita. Jadi kita harus bersaksi memberitakan firman Allah. Jadi isu utama di situ kita lihat adalah penginjilan. Memberitakan kabar baik. Itulah kerinduan orang kaya itu, tapi nggak bisa. Terlambat, sudah nggak ada gunanya. Tapi keluh kesahnya itulah yang terjadi. Supaya jangan ada orang yang masuk jurang maut itu. Nah, manfaatnya bagi kita, ambil peluang ini selagi kita hidup. Jadi beritakanlah firman Tuhan. Nah, itu pertanyaan nomor 4. Apa yang seharusnya kita lakukan? Isunya adalah penginjilan. Jadi yang harus kita lakukan ya sebelum kita meninggal dunia, ya ingatlah masih berapa saudara kita yang belum bertobat. Sebelum mereka meninggal, sampaikan firman Allah. Amin. Beritakan kabar baik. Sampaikan tentang pribadi Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesus kita masuk surga. Jadi kita memang lemah, tapi kita dipakai Tuhan untuk bersaksi. Beritakan saja. Apakah orang itu saudara kita, sahabat kita, teman kita, famili kita yang belum datang kepada Tuhan, apakah pada akhirnya mereka percaya atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi urusan kita adalah beritahukan dulu dong. Artinya gini, bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus, mereka saja nggak dapat berita tentang Yesus. Nah, gitu. Berarti tugas kita memberitahukan. Ketika kita beritahukan, mereka dijamah Tuhan. Oh kalau gitu saya mau diselamatkan dong. Kalau gitu bagaimana caranya? Percaya. Nah, ketika orang itu percaya, ya diselamatkan. Inilah isu utama. Jadi topik kita adalah tentang penginjilan. Tetapi kita melihat kisah nyata yang sudah terjadi. Bagaimana orang kaya itu akhirnya mengalami penderitaan. Tetapi ada beban, ada pergumulannya. Supaya saudara-saudaranya tidak masuk jurang maut atau alam maut. Nah bagaimana kita yang hidup ini? Adakah kita pernah bergumul selagi ada kesempatan ini? Jangan sampai saudara-saudara kita nanti masuk alam maut itu. Ya nggak ada, nanti kita hanya seperti Abraham bersama dengan Lazarus ya, yang ada di Firdaus itu hanya melihat dia senyum. Oh, coba kita bayangkan kita lihat orang tua kita. Aduh, terus tolong bunda, kasih yang sedikit saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Alkitab bilang nggak bisa. Jadi kapan dong kita menyatakan tentang kebenaran ini? Ya selagi kita hidup. Jadi jemaat nanti kita arahkan. Kita dulu dong ya, mulai kemudian bersama kelompok KPI untuk bersaksi. Apa yang kita harus lakukan? Ya, beritakan kebenaran. Jangan mau tergoda dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jangan juga mau terlibat mempercayai roh-roh leluhur yang datang. Enggak, tolak aja, itu bukan dia. Jelas, sudah ada pemisah. Jadi dengan materi ini nanti kita menjadi benar-benar orang Kristen yang hidup sesuai dengan firman Allah. Ya, jangan campur aduk. Ya budaya masuk. Nah misalnya gini, Bu Yus kita tanya dulu. Ada enggak Bu Yus orang Kristen, ya pengalaman ibu lah di kampung. Udah Kristen loh. Tapi kalau bikin upacara tertentu masih
mengundang atau menghormati roh-roh leluhur? Ada nggak? Nah, kira-kira coba kasih peristiwanya apa? Kalau di kampung saya, kampung bapak saya di Sabu, masih banyak yang gitu. Ya, Mereka kalau meninggal itu dikasih duduk, tapi mereka enggak panggil pendeta, tapi mereka percaya yang kepada leluhur. panggil pendeta, tapi percaya Enggak leluhur panggil, juga. enggak panggil, Oh, tidak panggil pendeta. enggak panggil. Cuman mereka itu, mereka kan gini Pak, makan sirip pinang. Ya. Saya lihat di YouTube juga ini, enggak lihat di mata Pak. Mereka taruh di sini, apa yang dorong bikin, kadang mereka bikin makanan di tempat tidurnya, kata mereka supaya makan dari orang matinya. Padahal orang matinya nggak makan, makanannya masih utuh di situ. Ya. Kebanyakan di sana masih percaya yang istilahnya gini, belum percayalah kepada Tuhan. Nah, kalau ibu pulang kampung, itu kan tradisi budaya. Ibu harus lakukan seperti ini. Ini kan budaya kita. Nah, ibu mau nggak? Mau. Mau. Pernah satu kali saya ke Sabu, Ya. saya nanya, ini kuburan apa yang bulat ini? Dorang kasih jelas, kuburan. Kok kuburannya aneh ya? Kenapa dibulat begini? Kan kalau orang percaya kan nggak bulat. Oh kami belum percaya. Katanya harus ada turun temurun, nggak boleh masuk Kristen. Ada gitu katanya gitu di sana. Tapi kalau di kampung saya sekarang di Sumba nggak ada seperti gitu. Ada lagi, Sudah Kristen semua. ya. Nah, kalau di kampung orang tua dari bapak, oh ibu harus ikut juga upacara ini, harus juga lakukan ini, mau nggak ibu? Nggak pernah ikut. Ya seandainya ini andai kata aja, kan udah pulang kampung lah. Biasa kan gitu. Ini langsung tradisi. Oh ini cucunya ini segala melihat kampung halaman, upacarai dulu. Ya. Ibu mau atau tidak? Enggak. Enggak ya, kami sudah percaya. Puji Tuhan. Nah itu. Jadi jangan mau melibatkan lagi ya. Nah nanti coba di KP buka kasus 1 atau 2 saja. Apakah masih mau ya melakukannya? Ya. Ada satu contoh lagi Toraja ini, Toraja Ibu Bu Fabris barangkali. Karena ini masih kental. Nah, ada juga di antara dari jemaat ya yang kemarin minta doa supaya pemakaman orang tua berjalan segera dilakukan. Nah, rupanya sampai sekarang belum dimakamkan. Nah, ini kan tradisi. Nah, apa mau kita sebagai orang Kristen begitu? Ya, silakan. Ya, shalom. Shalom. Apa kebanyakan dari orang Toraja ya, apalagi ya sekarang juga di masa-masa libur ini katanya pesta di Toraja, benar-benar itu pesta di sana muka depan belakang. Iya. Karena masa COVID kemarin itu ada yang dimakamkan karena nggak boleh kumpul, itu bahkan diangkat lagi dipesta lagi. Karena mungkin waktu itu yang meninggal keluarganya ini kan banyak memberi dengan yang lain. Nah, keluarganya pas meninggal COVID kemarin itu diangkat lagi. Jadi akhirnya pesta lagi kan kembali lagi. Ya, kalau kita sih orang Kristen, tapi di sana kantong Kristen, semua Kristen. Ya. Jadi ya nyaris sekali sebenarnya, tapi ya kita ya itulah yang dibilang ya tidak percaya, tapi ya gimana ya, belum sungguh-sungguh atau bagaimana, kan memang tidak percaya ya itu yang mereka alami, itu yang mereka lakukan. Tapi juga sudah lebih banyak bagian-bagian kota itu mereka ada yang meninggal ya paling lama lah beberapa hari, 3 atau 4 hari udah dikubur dan tidak ada pesta. Itu sudah banyak juga. Dan memang penginjilan tentang seperti pembahasan kita malam hari ini memang sekarang masuk ke desa-desa, masuk memberitakan itu bahwa sebenarnya sudah tidak boleh sebagai orang percaya melakukan itu.
Dan memang itu pokok doa kami dari Toraja untuk hamba-hamba Tuhan yang kemana-mana dikirimkan supaya itu bisa dijauhkan, ya, itu bisa ditiadakan. Tapi ya namanya tradisi, dia bilang tradisi, tapi ya begitu sih, misalnya bagian-bagian kota yang sudah merantau tidak. Ya, puji Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan itu tadi? Jangan terus mengikuti tradisi itu. Berani kita mengubah. Ya, harus tradisi yang harus kita lakukan sekarang adalah tradisi yang sesuai dengan firman Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.